spesial, yaitu the one and only satu-satunya dokter spesialis bedah anak di lingkungan Brebes, Tegal Slawi, dan Karisedaran Pekalongan, yaitu Dr. Muhammad Wildan Zain, spesialis bedah anak. Utamanya salah satunya yaitu sembelit atau BAB yang tidak lancar. Hirschsprung disease sejarahnya itu dia ditemukan oleh seorang dokter yang bernama Harold Hirschsprung pada tahun 1886. Assalamualaikum Kanca Kardina, kembali lagi dengan saya Dokter Prima di podcast Gawe Senang. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang pencernaan anak. Apabila anak ada keluhan sembelit, apakah kira-kira berbahaya? Nah, saya sudah ditemani oleh tamu yang sangat spesial, yaitu the one and only satu-satunya dokter spesialis bedah anak di lingkungan Brebes, Tegal Slawi, dan Karisedaran Pekalongan, yaitu Dr. Muhammad Wildan Zain, spesialis bedah anak. Selamat datang, Dr. Wildan. Ya, terima kasih. Pagi, dokter. Ya, apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, ya, sehat ya, dok? Ya, alhamdulillah. Ini baru selesai pendidikan ya, dok ya? Ya. Oke, berapa lama, dok, kemarin pendidikannya? Ya, jadi alhamdulillah sebelumnya saya kan dokter umum di RSUD Kardina. Oke, kemudian diberi kesempatan untuk melanjutkan studi bedah anak di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kebetulan pada program studi ilmu bedah anak itu menempuh selama 10 semester atau 5 tahun. Jadi agak lama juga saya ini meninggalkan kota Tegal ini. Iya, jadi alhamdulillah sudah selesai dan siap untuk mengabdi lagi di RSUD Kardina tercinta ini. Oke, alhamdulillah ya. Ini sebuah harta karun mungkin ya, dok ya, karena satu-satunya dokter Wildan spesialis bedah anak. Oke, dokter, hari ini kita akan mengangkat tema tentang anak sembelit yang merupakan salah satu gejala dari penyakit yang cukup berat ya, dok ya, penyakit Hirschsprung disease ya, dok ya. Mungkin dokter Wildan lebih paham nih tentang topik kita hari ini. Monggo silakan dokter diperjelas dulu tentang apakah itu Hirschsprung disease. Ya, baik, selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Ya, perkenalkan saya Wildan dari bagian bedah anak RSUD Kardina, di mana saya diberi kepercayaan menjadi seorang spesialis bedah anak. Ilmu disiplin bedah anak itu dapat menangani pembedahan pada pasien bayi, remaja, kemudian pada usia 0 sampai dengan kurang dari 18 tahun, di mana disiplin ilmu kita itu menangani kasus-kasus neonatus, kasus-kasus bayi, yang di mana di situ ada kelainan-kelainan kongenital, termasuk juga ada nanti yang akan kita bahas yaitu Hirschsprung disease, kemudian kasus-kasus digesti, saluran pencernaan, kemudian juga kasus onkologi atau tumor, kemudian ada kasus urologi, kasus saluran kemih, dan pada kasus cedera. Baik, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang Hirschsprung disease, di mana gejala utamanya salah satunya yaitu sembelit atau BAB yang tidak lancar. Hirschsprung disease sejarahnya itu dia ditemukan oleh seorang dokter yang bernama Harold Hirschsprung pada tahun 1886. Jadi sudah sangat maju dulu di luar negeri, itu di Eropa, sehingga sudah bisa menemukan berbagai macam penyakit termasuk Hirschsprung ini. Mungkin di Indonesia saat itu masih dijajah ya sama Belanda ya. Jadi belum bisa menemukan seperti ini. Kemudian Hirschsprung tersendiri itu berasal dari nama dokter yang menemukan, kemudian diabadikan menjadi suatu nama penyakit Hirschsprung. Baik, penyakit Hirschsprung yaitu suatu penyakit bawaan di mana di situ adanya gangguan pasase atau gangguan pergerakan usus, di mana makanan itu masuk ke mulut, ke kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus, kemudian ke
usus besar, dan keluar melalui anus. Tapi pada penyakit Hirschsprung ini ada kelainan di mana pertumbuhan sarafnya itu tidak sampai mendekati anus. Dia terhenti di berbagai segmen. Ya, bisa di segmen usus besar yang bernama sigmoid, bisa dia terhenti di usus besar yang bagian transversum, atau bahkan seluruh dari usus besar tersebut tidak tumbuh adanya sel saraf tersebut. Atau yang namanya itu total colonic aganglionosis. Ya. Jadi pada kasus Hirschsprung disease dia ada suatu kelainan bawaan di mana sel sarafnya dia tidak tumbuh sampai mendekati anus, dia terhenti di segmen usus tertentu yang mengakibatkan adanya suatu gangguan fungsi dari usus untuk membantu mengeluarkan feses melalui anus. Masalahnya di saraf. Masalahnya di saraf. Jadi sarafnya itu memang dia tidak tumbuh. Ya. Kalau untuk gejalanya apa saja dok kira-kira dok? Ya, jadi untuk gejala tersebut pada Hirschsprung disease ya, kadang kita bisa menemukan pada early life, jadi pada neonatus, pada 1 bulan pertama kehidupan, atau bahkan balita, atau bahkan remaja. Memang salah satu gejala yang paling sering kita temukan yaitu adanya gangguan pasase untuk mengeluarkan feses atau gangguan pola BAB, ya seperti sembelit. Ya, kemudian pada bayi biasanya 90% pada neonatus atau bayi yang baru lahir dia bisa mengeluarkan mekonium atau feses pertama itu pada bayi kan itu yang berwarna hitam kehijauan. Biasanya pada bayi itu 90% pada bayi normal dapat mengeluarkan mekonium dalam 24 jam pertama. Jadi kurang dari umur 24 jam dia bisa mengeluarkan mekonium, bisa BAB itu pada bayi normal. Namun kebalikannya pada bayi dia dengan kita curigai Hirschsprung disease, biasanya dia 90% pada bayi dengan kecurigaan Hirschsprung disease dia tidak mengeluarkan mekonium dalam 24 jam pertama. Ya, dia ada yang bisa mengeluarkan mekoniumnya lebih dari 24 jam, bisa 48 jam atau bahkan lebih dari itu. Itu pada neonatus. Kemudian gejalanya selain dia tidak bisa BAB, dia juga tentunya pasti perutnya akan kembung. Perutnya akan kembung. Itu dikarenakan ada gangguan pola pergerakan usus yang di bawah, maka usus yang di atas itu akan tersumbat. Di bawahnya tersumbat, maka di atasnya itu akan mengembang. Akan mengembang, di mana karena ada pengembangan usus tersebut, bersih mungkin udara, konten feses ya, itu akan mengakibatkan kembung. Nah, ada uniknya nih pada pasien Hirschsprung disease, terutama pada bayi ya, itu biasanya kembungnya itu cenderung ke arah dinding perut yang sebelah samping-samping itu. Oh, kenapa begitu dok ya? Ya, samping-samping. Jadi di situ tuh ada namanya kolon, ada kolon ascenden di sebelah kanan, kemudian ada kolon descenden itu di sebelah kiri, itu usus besar. Jadi ketika ada sumbatan di bawahnya kolon descenden mungkin ya, kemudian kan otomatis usus yang di atasnya itu akan mengembang dia. Maka usus besar yang kolon descenden dan kolon ascenden tersebut mereka akan mengembang, dan gejala khasnya itu biasanya pada bayi kembungnya itu lebih ke arah samping-samping. Iya, seperti apa namanya, perut kodok gitu. Oh, iya, ciri khasnya. Ya? Nanti mungkin bisa kita tampilkan foto klinisnya gitu. Ya, dok, ya. Berarti ada sulit BAB, perutnya membesar cenderung ke samping-samping. Kemudian ada juga muntah. Oh. Ya, jadi pada bayi biasanya dia karena bawahnya tersumbat, ada gangguan BAB, tidak bisa mengeluarkan BAB, usus di atasnya dia mengembang, perutnya kembung, kemudian produk dari usus tersebut bisa keluar, ya, muntah, dia bisa muntah warnanya hijau atau bahkan muntahnya warnanya feses, kekuningan. Itu pada bayi. Kemudian pada anak yang lebih besar, ya, selain dia gangguannya BAB tidak lancar, juga ada perut kembung. Namun biasanya pada anak yang remaja dia juga diikuti dengan gizi yang kurang baik. Ya, karena pada fungsi kolon itu atau fungsi usus besar salah satunya adalah sebagai penyerapan nutrisi. Jadi karena serapan nutrisinya kurang begitu baik,
ya, kemudian feses menumpuk di usus besar, ya, dia akan tampilan klinisnya itu dia perutnya besar sekali, kemudian tapi tidak diimbangi dengan massa otot yang proporsional, jadi anaknya cenderung kurus tapi perutnya besar. Jadi ada selain dia ada gangguan BAB, dia ada perut kembung, biasanya pada anak agak besar bisa juga dia dengan gizi yang kurang, bahkan gizi buruk. Oke. Gejalanya ya dok ya? Ya, gejala. Oke, kalau untuk penderitanya sendiri dok, apakah kasus ini cukup sering dan kira-kira siapa-siapa aja orang-orang yang berpotensi kena gitu dok? Ya, jadi pada Hirschsprung disease sebenarnya nggak cuma Hirschsprung disease ya, pada kasus-kasus kelainan kongenital itu lebih banyak kadang penyebabnya idiopatik atau belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun biasanya itu berhubungan juga dengan saat kehamilan, masa kehamilan ibunya. Jadi kadang masa kehamilan, makanya itu kan sangat penting ditekankan agar ibu hamil itu tidak kekurangan nutrisi, baik yang makronutrien ataupun mikronutrien. Karena pada saat embriologi atau pembentukan organ pada janin, ya itu sangat berperan penting nutrisi-nutrisi tersebut untuk perkembangan organ pada bayi. Ya, tapi selain itu ada faktor-faktor lain nih dok. Jadi seperti Hirschsprung disease pada penelitian juga ada kecenderungan kelainan pada mutasi genetik. Iya, jadi ada beberapa gen dia yang berpengaruh, yang akhirnya dapat membuat si pertumbuhan saraf tersebut tidak sampai ke anus. Ya, jadi beberapa faktor. Jadi selain itu mutasi genetik atau misalkan ada faktor genetik juga, misalkan dalam satu keluarga ada riwayat mungkin kakaknya atau orang tuanya yang mempunyai riwayat penyakit Hirschsprung, maka kemungkinan besar adiknya atau anaknya bisa juga terkena Hirschsprung disease. Iya, begitu. Jadi banyak multiple faktor. Multiple faktor ya, tapi paling seringnya cenderung karena genetik tadi ya dok? Iya, betul. Oke dokter, wah makin menarik ya. Oke dok, terus misalnya nih sudah ada gejala tersebut dan dokter sudah mendiagnosa penyakit itu, apakah itu perlu tindakan operasi dok? Ya, jadi memang Hirschsprung disease itu memang sebenarnya dia karena saraf yang tidak tumbuh sampai ke anus. Sampai saat ini belum ada obat yang bisa diberikan agar saraf tersebut bisa tumbuh. Ya, jadi memang saat ini belum ada obat yang bisa diberikan terhadap pasien Hirschsprung disease untuk menumbuhkan saraf tersebut. Maka dari itu untuk saat ini yang bisa dilakukan di manapun ya, di dunia belahan dunia manapun, tata laksana Hirschsprung disease pada saat ini yaitu dengan tindakan operatif. Ya, dengan cara yang pertama pastinya kita menegakkan diagnostik dulu nih. Hirschsprung disease mungkin kita melihat dari gejala, mulai dari klinisnya, tampilan klinisnya. Kemudian kita juga memerlukan suatu pemeriksaan penunjang. Ya, jadi pada Hirschsprung disease itu bisa dilakukan pemeriksaan penunjang itu dengan kolon in-loop atau kontras enema, di mana kontras tersebut, cairan kontras akan dimasukkan melalui anus, kemudian cairan kontras tersebut dia akan mengisi ke dalam usus besar, kemudian nanti akan dilihat ada beberapa segmen di situ, di mana segmen yang paling bawah atau segmen yang menyempit itu biasanya segmen di mana usus tersebut yang tidak bersaraf. Kemudian di atasnya lagi ada segmen namanya zona transisi, itu bentuknya dengan seperti corong. Kemudian di atas zona transisi di situ ada namanya zona dilatasi, di mana zona dilatasi itu usus yang membesar. Di situ itu yang kita curigai, di situ usus yang sudah bersaraf. Namun setelah kita melakukan pemeriksaan penunjang tersebut, kita nanti akan lakukan lagi namanya biopsi rektum. Nanti biopsi rektum itu kita ambil jaringan sedikit, dioperasi di area rektum, diambil jaringan sedikit, kemudian kita kirim ke laboratorium patologi anatomi
Kemudian akan dianalisa untuk dilihat apakah di jaringan rektum tersebut ada sarafnya atau tidak. Apabila pada jaringan rektum tersebut itu tidak ditemukan sel ganglion atau sel syaraf, maka anak itu sudah tegak diagnosis Hirschsprung disease. Kemudian untuk tata laksana selanjutnya, setelah di biopsi rektum, maka akan kita lakukan tindakan definitif, bisa dengan satu tahap pull through penyambungan usus, atau dengan tindakan yang bisa dengan 2 kali atau 3 kali tindakan. Jadi pada tata laksana Hirschsprung disease ini yang bisa kita lakukan saat ini yaitu membuang sebagian usus yang tidak kita curigai tidak bersaraf itu, kemudian usus yang bersaraf itu kita turunkan mendekati anus. Ya, jadi dengan harapan mudah-mudahan dengan dilakukan tindakan tersebut pasca operasi, pasien yang sebelumnya dia ada gangguan buang air besar, dia bisa buang air besarnya bisa lebih lancar dari sebelumnya. Jadi usus yang tidak bersaraf itu dibuang. Ya, betul dok. Jadi nanti usus dalam tubuhnya itu yang bersaraf semua. Ya, insya Allah seperti itu. Pada anak-anak yang dilakukan operasi ini dok, apakah berpengaruh dengan perkembangannya nanti dok? Ya, jadi memang outcome dari operasi Hirschsprung disease ini selain kita ingin menghasilkan agar pasien itu bisa BAB dengan lancar, tentunya harapannya dengan pasien yang bisa BAB dengan lancar, maka dia dapat penyerapan nutrisi di usus besarnya baik, harapannya anak bisa tumbuh dan kembang dengan baik, sehingga tidak mempengaruhi, sehingga harapannya pasien tidak terjadi gizi kurang ataupun gizi buruk tersebut. Jadi tindakan operasi ini baik sekali untuk anak yang menderita Hirschsprung disease ini ya dok ya. Memang itu tindakan utama supaya tumbuh kembangnya nanti tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Oke dok. Setelah dioperasi berarti usus bisa kembali baik lagi kerjanya. Ya, insya Allah seperti itu dok. Terus dok, mungkin ada ini dok pesan untuk masyarakat dari makanan. Makanan-makanan apa mungkin, apakah pengaruh seperti itu yang bisa terjadi, kan ini kan bisa terkena pada remaja, nggak cuma pada neonatus nih bawaan. Ada nggak sih dok mungkin makanan-makanan tertentu yang mempengaruhi kerja dari usus ini dok? Ya, sebenarnya kalau misalkan makanan itu memang kalau paling baik untuk masa pertumbuhan 4 sehat 5 sempurna tentunya pada anak-anak. Dengan masa pertumbuhan dia butuh protein dan lemak yang cukup gitu kan, tapi harus diimbangi juga dengan makanan yang berserat. Berserat. Kemudian pada Hirschsprung disease pada anak remaja itu juga bukan terjadi tiba-tiba itu dok. Dia biasanya Hirschsprung itu dia ada 3 tipe dok. Ada 3 tipe, yang tipe short, tipe pendek, kemudian tipe long, tipe yang panjang, kemudian ada tipe TCA atau total colon aganglionosis di mana tipe short itu biasanya dia zona usus yang tidak bersaraf itu dia di segmen kolon atau usus besar yang bagian sigmoid, di mana kolon sigmoid itu dia dekat dengan rektum, dekat dengan anus. Kadang pada anak yang tipenya short itu masih bisa dia BAB sedikit-sedikit dok. Masih bisa BAB sedikit-sedikit. Kadang orang tua juga kurang begitu aware atau mungkin nggak tahu gitu kan. Wah, anak saya masih bisa BAB kok. Saya rasa mungkin tidak ada masalah. Kemudian kok makin lama anak makin kurus tapi perut kok makin besar. Jadi itu kan karena ada penumbukan feses itu dok. Ada penumbukan feses di usus. Kemudian perutnya kembung, barulah orang tua aware, baru merasa ini ada sesuatu yang salah pada anak saya, baru dia dibawa ke rumah sakit. Kemudian kita periksa, kita cek laborat atau penunjang, barulah nanti ketahuan ini kemungkinan Hirschsprung disease. Kemudian kalau pada tipe long itu agak panjang lagi nih dok, jadi dia agak jauh dari anus itu, usus yang tidak bersaraf. Itu biasanya akan terlihat pada saat dia neonatus dok. Pada saat lebih awal dia. Apalagi yang tipe TCA tadi, total colon aganglionosis. Jadi seluruh kolon itu, seluruh usus besar itu
dia sarafnya tidak tumbuh, Dok. Oke. Ya, jadi itu pasti saat mungkin 1 minggu, usia 1 minggu lah, atau kurang dari 1 minggu pasti sudah terdeteksi. Biasanya yang hisprung tipe TCA itu. Jadi yang remaja itu lebih ke mungkin karena belum muncul gejala Ya, atau betul. tipenya yang ringan. Ya, tipe yang pendek. Tipe yang pendek. Oke, jadi mungkin penting buat ibu-ibu nih memperhatikan BAB anaknya ya, betul. Frekuensinya ya, dan berapa kalinya mungkin ya, Dok ya, lebih tepat. Frekuensi, kemudian konsistensi, ya, dan volume. Iya, jadi kadang memang hisprung disease tidak selalu itu dia ketahuan dengan gejala kembung, BAB tidak lancar. Bahkan kadang ada pasien datang ya yang sudah late hisprung ya, jadi dia udah datang udah masa remaja itu, Dok. Dia datang dengan gejala BAB cair. Perutnya kembung, BAB cair, berbau busuk. Ya itu kita sudah kemungkinan ini sudah mengarah ke enterokolitis atau peradangan pada infeksi pada saluran usus. Nah, yang bahaya itu, Dok, jadi pada enterokolitis tersebut apabila tidak terdeteksi dengan baik, tidak ditangani secara langsung, itu dapat mengakibatkan kebocoran usus. Atau perforasi, bisa mengakibatkan peritonitis, radang pada dinding perut, ya, bahkan yang paling berat dapat mengakibatkan sepsis, bahkan kematian karena infeksi berat tersebut. Ya, jadi emang hisprung disease itu kalau bisa semakin cepat terdeteksi, insya Allah outcome-nya makin baik. Termasuk nanti pemilihan tindakan operasinya juga, Dok. Jadi pada hisprung disease itu ada tindakan operasi yang one stage atau cuman 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan bisa ada yang 3 kali. Itu biasanya kita melihat dari kondisi pasien tersebut. Kalau pada pasien bayi, dia kondisinya bugar dan kemungkinan itu hisprungnya tipe yang pendek, insya Allah itu bisa dilakukan 1 tahap. Namun pada anak yang agak besar, apalagi anak yang dengan kondisi kurang baik, itu biasanya kita tidak melakukan 1 tahap. Kita melakukan kolostomi dulu, ya, kolostomi atau ileostomi, pembuatan stoma, jadi pembuatan saluran pembuangan feses di area perut. Ya, jadi biar nanti BAB dulu dia lewat pembuangan saluran, kita buatkan saluran pembuangan feses di perut hanya sementara. Kemudian nanti kita sambil melihat kondisinya, kalau sudah perbaikan, baru nanti kita melakukan tindakan definitif, yaitu penurunan usus yang bersaraf tersebut untuk mendekati anus. Gitu. Jadi diawali dari sembelit, gejala yang ringan, ternyata merupakan bisa salah satu gejala dari penyakit yang cukup berat, ya, Dok ya? Jadi pentingnya deteksi dini atau screening yang lebih. Ada beberapa pertanyaan, Dok, dari teman-teman di media sosial mungkin. Saya bacakan ya, Dok ya. Assalamualaikum, mau tanya sesuai tema podcast hari ini, Dok. Anak saya setelah susah BAB muncul skin tag di anus. Sudah ke dokter spesialis anak, katanya karena mengejan. Jujur saya takut kalau ke dokter bedah, takut harus dioperasi karena anak saya masih 2 tahun saat itu. Yang saya tanyakan, apakah ukuran skin tag itu akan tumbuh besar seiring usia anak? Apa ada cara lain selain operasi bedah? Dan apa pengaruhnya dengan pencernaan anak? Mungkin ini di luar tema Dok ya. Monggo silakan, Dokter. Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang salah satu komplikasi dari sembelit tersebut biasanya ada skin tag. Skin tag itu apa? Karena biasanya dia BAB mengejan. BAB mengejan dengan BAB yang dikeluarkan itu keras. Sehingga dia dapat membuat ada sedikit perlukaan di area anus, kemudian perlukaan tersebut menjadi jaringan parut. Nah, jaringan parut tersebut itu menjadi yang namanya skin tag itu. Ya, skin tag itu sebenarnya mungkin asal anak itu masih bisa buang besar, bisa kita tata laksana konservatif saja, Dok. Ya, asal dia tidak ada infeksi, ya dia tidak ada gangguan
defekasi. Cuman kan memang kadang orang tua mungkin melihat nggak nyaman. Atau anak mungkin saat cepok itu merasa nggak nyaman dia. Ya, merasa kok kayak ada benjolan gitu ya. Jadi skin tag itu berbeda dengan hemoroid atau mungkin kasus-kasus benjolan lain pada anus ya. Itu biasanya skin tag itu karena sebelumnya ada trauma itu dok. Ada trauma, mengejan, kemudian ada perlukaan, kemudian dia mengeluarkan kayak ada jaringan parut jadi skin tag. Kalau misalkan anak makin besar ya ada kemungkinan karena dia anak makin tumbuh, pasti kan massa otot, massa lemak, kulit juga kan ikut membesar. Nah, skin tag tersebut juga bisa dia nanti mulai agak membesar. Ya, jadi kalau memang merasa tidak nyaman dan mulai makin besar, mungkin baiknya itu diambil. Nah, diambilnya itu tidak emergensi ya. Jadi kapan siapnya, kapan nyamannya, dan sepertinya kok sudah mulai mengganggu atau nggak nyaman, bisa dieksisi, diambil. Itu kalau misalkan dia tidak ada infeksi, tidak ada radang, ya saya rasa untuk skin tag cuman ya mungkin wait and see saja. Kecuali dia kalau ada infeksi, dia ada radang, bisa kita berikan salep. Jadi tidak bahaya ya dok? Ya, untuk yang penting dia tidak mengganggu dari proses buang air besar tersebut. Ya. Wah kejawab nih ya dok. Ada lagi pertanyaan mbak? Sudah cukup satu. Sekiranya mungkin sudah sangat jelas ini ya dok ya tentang Hirschsprung disease, kita sudah kupas tuntas ya dok ya. Dokter mungkin ada pesan-pesan untuk kanca-kanca Kardina mengenai atau mungkin jadwal praktek dokter atau kapan bisa mulai aktif dok? Ya baik, untuk jadwal insya Allah ya sedang menunggu surat izin praktek dulu ya dok ya. Nanti akan diinfokan kembali di Instagram RSUD Kardina. Cuman mungkin ada sedikit pesan untuk ayah bunda semuanya. Untuk anak-anak ayah bunda mungkin bisa dilihat pola BAB-nya. Kalau misalkan pola BAB-nya dia setiap hari BAB, insya Allah ya kita masih bisa tenang. Namun kalau dia ada gangguan pola BAB, kemudian perutnya kembung, apalagi ada riwayat saat bayi dia tidak langsung BAB, ya mungkin bapak ayah bunda itu bisa memeriksakan ke kami, ke RSUD Kardina. Namun pada sembelit itu juga nggak hanya kasus Hirschsprung disease dok, bisa juga dia ada namanya konstipasi fungsional. Konstipasi fungsional itu juga gejalanya hampir mirip, dia BAB-nya nggak lancar tapi biasanya perutnya nggak kembung. Namun kalau pada konstipasi fungsional itu bisa ditata laksana dan diperiksa oleh dokter spesialis anak. Ya, insya Allah untuk di Kardina bisa baik dokter anaknya, baik dokter bedah anaknya, insya Allah siap untuk membantu anak-anak ayah bunda semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Wildan atas waktu dan penjelasannya yang sangat-sangat jelas ini. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih, sampai bertemu di sesi selanjutnya Kanca Kardina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.